Intens investigasi. Verrell Bramasta kini tengah jadi sorotan publik dan menjadi bulan-bulanan netizen, tapi bukan karena kedekatannya dengan Fujianti Utami yang sudah membuat heboh, tapi gelombang hujatan itu makin kuat dengan disebutnya Verrell sebagai anak mami oleh sejumlah netizen. Selain itu, Verrell juga disebut tidak mengetahui kondisi nyata rakyat di lapangan. Namun hujatan itu tidak membuat Verrell emosi. Sebaliknya, ia malah membalasnya lewat postingan kedekatannya dengan sang mama Vena Melinda. Lantas seperti apa respon Vena Melinda usai Verrell disebut anak mami oleh netizen? Benarkah Vena tak mempermasalahkan hal tersebut? Dan benarkah juga Vena menyebut hujatan seperti ini hal biasa dalam dunia politik? Lalu pesan apa saja yang diberikan Vena kepada Verrell agar bisa tetap tenang dan fokus berkiprah dalam dunia politiknya? Kemudian, bagaimana juga pandangan Vena melihat hubungan Verrell dan Fuji? Benarkah Vena Melinda melihatnya seperti kisah cinta di dalam drama Korea? Dan seperti apa juga Vena mendidik Verrell hingga bisa sukses seperti saat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya. Ini mengandung makna bahwa semakin tinggi kedudukan, prestasi atau keberhasilan seseorang, maka akan semakin besar pula tantangan dan cobaan yang dihadapi. Dan inilah yang sedang dialami Verrell Bramasta saat ini. Ya, belakangan ini beredar sebuah video di sosial media yang menunjukkan komentar-komentar sejumlah netizen yang menghujat Verrell karena disebut sebagai anak mami dan tidak mengetahui kondisi nyata rakyat di lapangan. Julukan anak mami tersebut karena kedekatannya dengan sang ibu Vena Melinda. Namun, alih-alih terpancing emosi, Verrell memilih untuk merespon dengan tenang dengan memposting kedekatan dirinya dengan Mama Vena. Begitu juga dengan Vena Melinda. Ditemui secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi, Vena pun terang-terangan menyebut hal itu tidak menjadi masalah baginya dan Verrell. Menurutnya, meskipun Verrell berasal dari keluarga yang tidak utuh, namun ikatan kasih antara Verrell dengan bundanya sangatlah dekat, hingga disebut anak mami. Kalau di dunia politik pasti kita akan diserang dari weakness-nya kita. Nah mungkin selama ini kan Verrell belum ada weakness ya. Paling weakness-nya adalah dia terkenal anaknya Vena Melinda mungkin. Ya, jadi dikaitkanlah dengan anak mami karena mungkin orang ngelihatnya kok bonding antara ibu dan anak ini demikian baik gitu. Ya kan dua sisi mata uang aja. Kalau kita sayang sama ibu kita bisa dibilang anak mami, bisa juga itu anak yang soleh ya, dan soleha, bisa juga itu jadi satu yang negatif. Tergantung pola pikir sih, perspektif orang tuh terhadap anak mami itu apa. Kalau kita nanggepinnya positif ya bagus dong gitu. Aku selalu bilang ya, makanya Kak, kamu kalau punya tenaga ahli, punya aspri, jangan punya weakness. Misalkan tiba-tiba aspinya, TA-nya main proyek, atau tiba-tiba terima gratifikasi. Tetap yang tanggung jawab adalah kamu. Makanya kamu harus punya leadership, harus punya ketegasan gitu. Nah, tapi selama dari pribadi kamu tidak macam-macam, tidak neko-neko, tidak orientasinya adalah menguntungkan diri sendiri, kalau masalah pro dan kontra dalam satu topik itu biasa. Tinggal kamu harus belajar untuk mengendalikan diri aja gitu. Jadi jangan terlalu overreact juga, biasa aja gitu. Hujatan ini muncul di saat Verrell berprofesi sebagai anggota dewan dan mengemban tugasnya untuk kepentingan rakyat. Menurut Vena, hujatan hal yang biasa dalam dunia politik. Namun sebagai seorang ibu, Vena tetap memberikan deretan pesan untuk Verrell yang kini sedang berkecimpung di dunia politik
agar sang anak tidak langsung terbawa emosi dan bisa tenang bertugas seperti biasanya. Vena pun selalu bilang ke Ferrell, dalam politik dibutuhkan mental dan niat baik. Tidak boleh sempat menyerah dan emosional. Bahkan Ferrell yang perasa itu harus bisa tegas dan mampu menampilkan sisi politisinya. Dan alhamdulillah dia multi talented dan dia orangnya pekerja keras dan dia bisa mewujudkan semua impian dia kan, termasuk dia punya luxury car, gitu, dia punya rumah, dia bisa kemana-mana aja yang dia mau pakai uang sendiri. Kalau dalam politik selalu aku bilang sama Mas Ferrell bahwa modal utama adalah mental ya, gitu, mental dan niat baik gitu. Jadi kalau kita di politik kita nggak boleh baperan, kita juga nggak boleh cepet down, nggak boleh cepet yang emosional, nggak boleh yang terus dikit-dikit kayak ngerasa kayaknya kok kita gini. Itu politik. Politik itu adalah dinamis. As long as Ferrell memang niatnya baik, apalagi itu untuk dapil ya gitu. Jadi memang kita harus punya keberanian untuk speak up gitu. Konsekuensi itu pasti ada, pro dan kontra itu pasti ada. Karena saya sendiri di DPR pun saya selalu melakukan, kita harus banyak belajar karena sekali lagi ya outputnya itu adalah untuk masyarakat gitu. Sifat dia memang orangnya gentle, jadi artinya orangnya halus gitu ya, memang orangnya perasa, orangnya sensitif. Tapi berjalannya profesi dia yang sekarang, dia harus bisa bertransformasi untuk menjadi orang yang nggak harus selalu soft gitu. Ada kalanya dia harus sangat tegas, ada kalanya dia harus soft, ada kalanya dia harus bisa menampilkan sisi politisinya dia gitu. Sementara itu di waktu yang bersamaan, sejak Ferrell terjun menjadi wakil rakyat, ia juga makin terang-terangan menunjukkan dirinya tengah kasmaran dengan beberapa kali menghabiskan waktu bersama Fuji. Dan melihat hal ini, dalam pandangan Vena Melinda, ia menyebut kisah Ferrell dan Fuji seperti kisah cinta di drama Korea karena sangatlah romantis. Dan cara Ferrell memperlakukan Fuji pun dinilainya berbeda. Karena itu, untuk hubungan mereka berdua, Vena pun memberikan doa terbaiknya. Aku tuh ngeliat mereka tuh kayak nonton drakor sih sebenarnya, karena sweet banget gitu. Artinya sweetnya tuh kita kayak nonton film yang lagi drama Korea yang romantis gitu. Dan aku tuh ngeliat Ferrell tuh beda, treatmentnya beda gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu perubahan bagi Ferrell sendiri untuk bagaimana caranya dia sebagai laki-laki dewasa menghargai calonnya dia mungkin. Kan kita nggak tahu tujuannya kemana. Tapi kalau aku lihat, kalau aku secara pribadi melihat Uti gitu ya, dia juga perempuan yang mandiri, juga keluarganya juga baik. Karena aku kan beberapa kali ketemu sama Oma Opa Gala, ngobrol meskipun belum deep talk ya, tapi at least kita kalau ada keluarga yang baik ya kita juga harus baik. Nah, gongnya tuh hanya Ferrell yang tahu ya sama Uti. Kalau aku tuh kan sama siapapun ya mungkin masyarakat hanya bisa mendoakan yang terbaik. Aku lihat Uti juga orangnya baik ya, dan dia mandirinya itu loh. Aku kan pernah ke rumahnya, itu galau udah diprogramin les ini, kemudian rumahnya rapi banget. Aku kan suka sama orang rapi ya. Terus kemudian pola pikir dia, tapi dia tuh termasuk yang punya prinsip ya. Jadi dia cerita ya di podcast aku kalau dapat mungkin pasangan hidup yang bisa jadi leader, jadi imam, ya dia akan ngikut gitu. Jadi dia bagus lah, meskipun perempuan alfa tapi tetap bisa menghargai dan tahu marwahnya dia gitu. Kalau pernikahan tuh aku sih menyerahkan kepada Ferrell ya, karena Ferrell tuh udah pria dewasa. Jadi yang penting kalau buat aku nih sebagai ibu kandungnya, yang penting Ferrell itu harus dapat teman ibadah. Jadi istrinya tuh benar-benar teman sesurganya dia, bukan hanya di dunia, tapi di surganya Allah. Nah, caranya gimana? Ya hanya minta sama Allah. Bukan karena fisik, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tapi memang benar-benar dia diciptakan untuk Ferrell. Menjadi teman ibadah, teman sesurga, dan menjadikan Ferrell lebih istiqomah di jalan Allah. Selanjutnya, Vena kemudian menceritakan cara dirinya mendidik Ferrell, Atala, dan juga Fania sebagai artis kelas atas pada masanya. Vena memang memfasilitasi anak-anaknya yang terbaik, seperti mobil mewah dan menyekolahkan anak di sekolah internasional. Tapi kini dengan Ferrell sebagai anggota dewan, Vena meminta kepada Ferrell agar bisa melihat ke kondisi bawah.
Dan ia juga sudah melatih anaknya untuk disiplin dari kecil. Dan Vena pun menyadari ada perbedaan dalam pola mendidik anak dulu dengan zaman sekarang. Nah, memang dari kecil tuh memang aku selalu mempunyai program ya buat anak. Dia harus bisa insya Allah lebih daripada orang tuanya. Nah untuk itu memang aku selalu kan save ya, aku save the money. Kayak waktu itu aku mendingan gak usah naik mobil bagus ya sebagai artis. Yang penting anak-anaknya harus sekolah internasional supaya bahasa Inggrisnya bagus. Nah alhamdulillah kan kita bisa lihat ya bahwa memang ya peran seorang ibu itu memang sangat diperlukan sih tumbuh kembang anak gitu. Nah itu aku ulang lagi sama Fania. Meskipun kadang dia nangis juga lesnya kebanyakan gitu kan. Mungkin karena saya didik juga kan harus apa-apa tuh harus effort, apa-apa effort gitu. Ya jadinya begini. Jadi nggak setengah-setengah lah. Kalau zaman sekarang kita nggak bisa forcing anak harus kapan kita mau tahu harus dijawab. Banyak orang nggak percaya tapi itulah yang terjadi. Karena aku juga berproses, aku nggak mau terlalu mengganggu privacy atau waktunya dia. Jadi beda ya. Kalau zaman sekarang ya anaknya belum siap ngomong ya udah tunggu aja pasti ngomong kan nggak mungkin dong dia nggak ngasih tahu kan gitu. Ya saya galak juga. Saya orangnya sangat disiplin. Saya tarik ulur. Kalau ibu saya kan galak banget tuh. Makanya saya jadi wah bener-bener kayak begini. Tapi ya itulah. Pokoknya intinya kalau saya sih selalu mendoakan. Ini yang terakhir ya, saya mendoakan Mas Ferel, Atala, kakak Atala, sama Fania. Pokoknya mudah-mudahan kalaupun nanti mama nggak ada di dunia ini, mereka sudah tahu. Kayak Atala, Ferel harus jaga Fania. Karena Fania nggak punya siapa-siapa kecuali mamahnya. Kemudian dia juga nanti kalau udah menikah, dia juga udah tahu mamahnya single parent. Ya tolong diadain waktu gitu, supaya mamanya juga nggak melo ya. Karena namanya juga ibu-ibu ya, kalau nggak didatengin anak, aduh rasanya ya gitulah. Tapi ya that's life, artinya aku menikmati hidupku yang sekarang dengan apa yang dikasih sama Allah. Jadi nggak usah minta yang nggak ada gitu ya, yang ada aja dinikmatin. Didikan Vena Melinda kepada Verrell Bramasta bisa dikatakan berhasil. Karena di usia 28 tahun, sang anak sudah bisa menjadi anggota dewan dan juga aktor yang sukses. Lantas seperti apa sang nenek melihat pencapaian cucunya saat ini? Dan seperti apa juga tanggapannya melihat Verrell yang makin dekat saja dengan Fuji? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, rasa bangga atas keberhasilan Verrell Bramasta tak hanya dirasakan Vena Melinda sebagai ibu kandungnya, tapi juga nenek Verrell, Made Ayu Rahmawati atau kerap disapa Niang. Terang-terangan Niang menyebut bangga dengan semua pencapaian Verrell saat ini. Menurutnya, Verrell adalah anak yang gigih dan sungguh-sungguh dengan semua yang ingin dicapainya. Dan dari dulu, Verrell juga sangat dekat dengan mamanya, karena itu selalu mengingat didikan yang sudah diberikan sang mama kepadanya. Kalau Niang bersyukur aja, ya Niang selalu doain cucu, semua cucu, mulai dari Verrell sampai Atala, si Leticia, semua tuh Niang hanya bisa berdoa. Pesan Niang emang selalu sama cucu-cucu, anak cucu, bekerjalah di masa muda, bekerja keras, jujur, dan segala sesuatunya harus ikhlas. Kalau ikhlas, tentunya jadi apa yang dikerjakan jadi bahagia. Itu ya bangganya Niang itu bersyukur sama Tuhan bahwa kerja keras Verrell selama ini, mulai dari dia sekolah itu dia benar-benar dia sangat giat semuanya dikerjakan dengan senang hati.
Jadi dengan sekarang pencapaian begini, ya yang bersyukur aja. Hidup ini pasti ada suka dan tidak suka, tapi kita harus berpositif. Netizen juga kan, kalau nggak ada netizen juga kan tidak tidak ini viral gitu. Jadi kita tanggapi dengan positif aja. Ya memang kan kalau ada pepatah ya, kalau anak laki itu pasti hatinya dekat sama ibunya. Kalau anak perempuan, wanita, pasti dekat sama ayahnya. Gitu. Contoh aja Niang itu dari kecil sampai ayah meninggal itu dekat sekali. Itu udah dari kecil. Jadi sekarang nggak ada pun teringat. Itu memang seperti itu. Cuman kan kalau sudah dewasa seperti Ferel ada batasan. Jadi seorang ibu itu hanya bisa mendoakan. Dia yang Ferel yang sudah tahu intinya apa yang dididik dari kecil itu, dia udah tahu mana baik, mana tidak baik. Semua udah tertanam gitu. Selain itu, mengetahui Ferel yang makin dekat dengan Fuji, Niang pun mengaku sangat bersyukur dan bahagia. Termasuk ketika mendengar Ferel yang ingin melindungi Fuji. Menurut Niang, sosok laki-laki memang harus menjadi pelindung bagi ibunya, pasangannya, dan anaknya nanti. Di sisi lain, Niang juga mengaku terharu ketika melihat Ferel main dengan Gala saat ke rumah Fuji. Niang memang melihat Ferel sangat sayang kepada Gala, dan Gala sendiri juga terlihat senang dengan kehadiran Ferel saat itu. Sedangkan sosok Fuji di mata Niang adalah gadis yang baik. Syukur banget ya. Jadi laki-laki itu harus bisa melindungi ibunya, pasangannya, nanti anaknya. Ya itu jadi laki-laki harus begitu gitu, karena dia yang harus nomor satu melindungi. Pokoknya kalau Ferel tuh mukanya happy, dia ikut happy. Kelihatan sekali Ferel tuh senang. Ferel kan orangnya suka bekerja. Jadi kalau dia ada waktu dikit, dia bisa jalan gitu sama Fuji. Ya itu kan suatu buat Niang, membuat si Ferel happy. Jadi Niang jadi ikut happy. Mamahnya, kita semua keluarga jadi happy. Siapapun kalau Ferel senang, itu Niang pasti setuju. Karena Ferel itu pasti udah tahu pilihannya bagaimana. Terus karakter-karakter yang mau akan nanti mendampingi Ferel, dia sudah tahu gitu. Kebetulan juga Niang lihat Fuji anak baik banget. Di tengah kesibukan Ferel, Vena Melinda pun berlibur bersama Vania. Vena berlibur bersama Vania ke salah satu tempat wisata yang ada di daerah Bandung, Jawa Barat. Lantas seperti apa keseruannya? Dan apa yang ingin Vena ajarkan ke Vania dengan berwisata ke alam? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah kebahagiaan Vena Melinda melihat Ferel yang sudah sukses dan sibuk, begitu juga dengan Atala yang makin sibuk di dunia akting. Ternyata tetap saja sebagai seorang ibu, ada rasa kangen untuk bisa punya waktu quality time seperti dengan liburan bersama. Namun di satu sisi, Vena pun menyadari harus bisa memaklumi kesibukan kedua anak laki-lakinya. Dan akhirnya ia pun memutuskan refreshing mendadak dengan Vania bersama teman-temannya ke Bandung, Jawa Barat. Dengan kereta super cepat, sesampainya di Bandung, Vena dan Vania langsung menikmati suasana pedesaan dengan berjalan-jalan di sawah. Lalu, ia dan Vania juga menikmati keseruan dengan bermain go-kart hingga naik perahu air. Tampak anak perempuan berusia 9 tahun ini sangat antusias dan menikmati liburannya kali ini
meski tanpa kedua kakaknya, Feral dan Atala. Ini berapa hektar nih Mas? Kurang lebih sih 20 hektar. 20 hektar. Kita main apa? Iya, kita Main mau apa? main apa sih namanya gokar ya? Gokar Main apa? beca apa go-kart? Oh, gokar. Oh, Iya. go-kart. Kita mau main apa, Dewi? Kita ini wanita-wanita juara Perkasa. nih, perkasa. Oke guys, nggak pernah naik tuh. Udah selesai ya? Iya, alhamdulillah nih liburan mendadak ya. Karena kan memang aku tuh kalau liburan biasa sama Mas Vera, sama Kakak Atala. Tapi kan Kak Atala sekarang masuk series. Jadi lagi sibuk, apalagi Mas Feral, wah lebih sibuk lagi. Jadi aku kemarin ngajak sepupu-sepupunya Fania, maksudnya mereka juga lagi pada punya agenda masing-masing. Jadi ya udah, ini ngajak teman-temannya Fania, teman TK, ini juga bestie aku gitu. Jadi kita nyaman aja. Jadi waktu malam ibu-ibunya sharing, anak-anaknya naik turun. Seneng sih quality time ya sama teman-teman Fania. Bonding sama teman-teman seusia dia tuh membuat dia lebih banyak belajar ya. Kayak gimana tuh sharing. Kan kita harus berbagi kan, berbagi kamar mandi, berbagi semuanya. Kayak makan kita sharing. Jadi ngajarin arti sharing ya, and caring gitu. Kalau sekarang nih sama Fania di usia 9 tahun, dia kan suka banget tuh yang namanya ke playground. Tapi kalau di mall tuh kan gitu-gitu aja ya. Cuma kalau di alam terbuka kayak gini tuh kita lebih healing ya. Terutama buat anak-anak tuh kan back to nature ya, ngajarin gimana kita harus menghargai alam, menjaga alam gitu. Jadi buat aku ya ini back to 25 tahun yang lalu ya, anak-anak masih kecil yang aku selalu ajak kayak gini, quality time untuk ke alam ya gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.